Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN Kedung Potong Beji, kepada yang terhormat CGP Angkatan 10 serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah bi barakatil Fatihah. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Suratin Ilmi. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih, dimohon dulu kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kegiatan pagi ini, yaitu kolaborasi diseminasi modul 1.4 budaya positif di SDN Kedung Potong oleh Ibu Suratin Ilmi dan Ibu Dini Ilmiah. Semoga kegiatan pagi ini bisa berjalan selancar mungkin sesuai dengan yang diinginkan oleh beliau tentang bagaimana penerapan disiplin positif ini, dan teman-teman guru yang ada di sekolah ini bisa menerapkan itu dalam kegiatan sehari-hari. Itu saja untuk kegiatan pagi ini, semoga semuanya bisa berjalan lancar, tidak ada hambatan dan cepat terselesaikan tugasnya dan berdampak bagi kita semua. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Semoga menjadi motivasi yang baik untuk kegiatan hari ini agar bisa berjalan dengan lancar. Akan diadakan dua sesi. Yang sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Suratin Ilmi, yang kedua disampaikan oleh Ibu Dini Ilmiah untuk kegiatan hari ini tentang pemaparan budaya positif. Di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Suratin Ilmi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sampai siang Bapak Ibu semuanya. Semoga
Mungkin nanti kita akan banyak belajar juga kepada beliau, juga banyak belajar juga kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Pondok. Terima kasih Bu Ismiasi yang sudah memberikan kami kesempatan dan juga waktu untuk melaksanakan destinasi ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai destinasi, saya punya tebakan. Saya punya permainan angka, Bapak Ibu. Biar kita lebih fokus dalam menghadapi destinasi nanti. Nah, 1 ditambah 19 sama dengan 19 sama dengan 19. Kira-kira menurut Bapak Ibu apakah ini salah atau benar? Bebas kan? Bebas? Merdeka, boleh. Bagaimana Bapak Ibu? 1 ditambah 19 sama dengan 19. 1 ditambah 9 sama dengan 19. Benar apa salah Bapak Ibu? Saya jawab betul. Kalau sang yang menjawab betul, iya. Bagaimana caranya Ibu dengan satu kali gerakan antara yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri ini bisa sama? Ya, 1 puluhan, 9 satuan. Langsung aja Ibu. Satu kali gerakan. Iya, dapat bonus lagi. Iya, 1 kali gerakan. Kalau di sini diberi pas berapa ini? 2 ya, plus suruhan ini satuan ditambah. Ada 1 gerakan ini gerakan. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Ima. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang lain? Tidak ada? Nah, kalau yang dilakukan Bu Ima tadi benar ya, tapi bergerak-gerak banyak gerakan. Nah, bagaimana caranya agar dilakukan sama yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan agar sama dengan 1 kali gerakan? Ya begini. Sama apa mboten? Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Mungkin itu salah satu permainan dalam matematika. Ada lagi nanti buat nanti. Baik, kita lanjut ke destinasi kita pada pagi hari pada siang hari ini. Baik, untuk hari ini destinasi kita yaitu tentang budaya positif. Nah, di mana tujuan dari diadakannya destinasi ini adalah yang pertama, agar disiplin positif dapat terwujud di sekolah. Kemudian yang kedua, siswa mampu untuk mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, guru memposisikan sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Yang keempat, siswa mampu menerapkan disiplin positif di sekolah sesuai dengan kondisi dan kelasnya. Dan yang kelima, terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dan yang keenam, tidak kalah penting, yaitu memahami secara menyeluruh pentingnya budaya positif sebagai kebiasaan dan kebutuhan dalam kehidupan di sekolah maupun di lingkungan. Jadi, menurut Bapak Ibu, apakah budaya positif itu sangat diperlukan dalam pendidikan saat ini? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sangat diperlukan atau tidak budaya positif itu? Halo, bukan jebakan Bapak Ibu. Jebakan saya sudah selesai. Budaya positif. Halo Bapak Ibu. Halo, tidak kan? Oke. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang perlu ditanyakan dari tujuan pembelajaran kita dari tujuan destinasi kita ini? Terima kasih Bu Dian atas kehadirannya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, baik saya akan lanjutkan ke berikutnya, yaitu lini masa yang dibutuhkan. Lini masa yang dibutuhkan adalah yang
kita. Jadi di sini sangat penting budaya positif itu kita tanamkan kepada peserta didik agar itu tadi tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam kita juga banyak melalui pergantian yang dulunya tidak ada gedung bertingkat, sekarang sudah ada gedung berjajar langit. Kemudian kodrat zaman juga demikian, yang dulunya masih belum ada HP, internet dan lain sebagainya, sekarang sudah gadget sudah sangat melalang buana, sampai kita sendiri sebagai seorang pendidik kadang kalah dengan anak kecil. Nah itu kita sebagai seorang pendidik tidak boleh terlambat atau tidak boleh tertinggal. Jadi kita harus terus belajar untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan anak. Kemudian yang kelima, berpihak pada anak. Jadi kita melakukan pembelajaran itu sewajarnya dan sepatutnya itu berpihak pada anak, bukan dengan keinginan kita, tetapi dengan keinginan anak, seperti itu. Tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Apakah itu? Yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini yang dikemukakan oleh tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bagaimana menurut beliau bahwa pendidikan itu adalah kita sebagai seorang pendidik adalah menuntun. Kemudian latar belakang dari kegiatan diseminasi pada siang hari ini yaitu budaya positif menciptakan suasana pembelajaran sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya perlu adanya disiplin positif dan kolaborasi antara elemen sekolah. Siapakah elemen sekolah itu? Guru, wali murid, siswa, dan juga komite sekolah. Selain itu, penerapan segitiga restitusi juga dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan murid serta membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru, biasanya di sekolah kita kan sering terjadi masalah untuk anak-anak. Nah, ini kita menyelesaikannya biasanya kan didudukkan bersama, kemudian dicari solusinya, seperti itu ya. Ternyata di program CGP ini ada salah satu cara untuk melakukan atau istilahnya itu menyelesaikan masalah yang terjadi di anak kita, yaitu apa? Lewat segitiga restitusi, seperti itu. Kemudian berikutnya, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat seorang menggali koneksinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lanjut. Disiplin positif mengarah pada disiplin diri untuk dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan eksternal. Jadi motivasi internal itu motivasi yang timbul dari diri kita sendiri, di dalam diri kita sendiri. Kalau eksternal itu motivasi yang timbul dari orang lain yang berdampak kepada kita. Nah, disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau disiplin positif ini berasal dari motivasi diri atau motivasi intrinsik anak tersebut, maka anak tersebut akan selalu ingat dan menunjukkan yang terbaik, yang lebih baik lagi, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita ketahui.
beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagunya Bapak Ibu ya. Coba semuanya kita bernyanyi bersama. Berdiri dulu. Foto, kita berdiri dulu. Baik. Kita bernyanyi sama-sama untuk mengingat profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa berakhlak mulia. Ya. Belum. Bu Fitri silakan. Tepuk tangan untuk Bu Fitri. Murid luar biasa, Iya, sama-sama kita lakukan. murid luar biasa ya. Mungkin teman-teman masih ingat gerakannya, saya lupa. Takwa berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Fitri. Saya yakin mungkin ya. Baik, profil pelajar Pancasila ya, seperti yang sudah dinyanyikan tadi. Oke, lanjut berikutnya. Konsep utama budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma teori kontrol, kemudian disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Lanjut berikutnya. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Maksudnya, ketika kita membuat keyakinan kelas, itu kita harus tahu nilai-nilai kebajikan universalnya. Nilai-nilai kebajikan itu semuanya mencakup, tidak pilih-pilih, jadi bisa dimaknai atau bisa diterima oleh semua orang, baik itu suku bangsa yang berbeda maupun agama yang berbeda. Jadi semuanya tahu tentang nilai kebajikan tersebut. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang tersebut, maka akan dapat memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri kita tadi dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Berikutnya, nah di sini ada yang dinamakan dengan paradigma perubahan. Apa itu paradigma perubahan? Yaitu membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-muridnya bisa berpikir, bisa bertindak, dan bisa menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Ya. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid, seperti yang sudah kita baca sebelumnya atau kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa guru
Ya kan? Dulu kan seperti itu ya. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ilusinya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengeluarkan karakter. Jadi rasa bersalah dari dalam anak itu bisa mengeluarkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kalian harus begini anak ya, tidak boleh naik kendaraan, tidak boleh kalau mengerjakan tidak boleh menggunakan cara ini, harus cara ini. Nah seperti itu. Itu dulu Bapak Ibu ya, itu dulu. Tapi sekarang kita memerdekakan peserta didik. Nah ini perubahan paradigma stimulus. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, di mana stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan kepada orang lain, apalagi kita memaksakan apa yang kita inginkan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dulu anak berbuat salah langsung dicat, kamu salah seperti itu. Namun pada teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita harus tahu alasannya anak tersebut kenapa berbuat seperti itu. Nah itu kita harus tahu dan kita harus bertanya agar tahu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrolnya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita bisa melakukan kejahatan kalau kita ingin melakukan kejahatan, tapi kita bisa mengontrol kita tidak melakukan kejahatan kita tersebut dari diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrolnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Bagaimanapun caranya kita mengontrol orang tersebut untuk tidak melakukan sesuatu, tapi kalau orang itu dari motivasi intrinsiknya sudah ingin melakukan sesuatu, tetap kita tidak bisa memaksakan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk seseorang atau peserta didik untuk melakukan kebaikan, kemudian dia tidak mau dan kita gagal melakukan bujukan itu, akhirnya kita memaksa orang itu untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, tapi kita memberikan pilihan kepada orang tersebut untuk mencari solusi dari masalah yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau kita salah, kita tidak bisa apa istilahnya itu, kita tidak bisa melakukan, tidak bisa melakukan keinginan kita, maka kita dianggap kalah. Itu dulu. Tapi menurut teori kontrolnya, model berpikir menang. Jadi apapun yang terjadi, apapun keputusan itu kita adalah pemenangnya. Kenapa? Karena kita sendiri yang menentukan dari motivasi intrinsik kita. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang dikatakan oleh Pak kita. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 pada halaman 470. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dari diri sendiri tadi, bukan motivasi karena paksaan atau karena eksternal. Nah, dari motivasi tadi ini, motivasi perilaku manusia yang pertama untuk
dari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu merupakan motivasi eksternal. Kita melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Berarti kita melakukan hal tersebut karena orang lain, karena adanya hukuman. Berarti itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang biasanya terjadi. Motivasi eksternal juga sama motivasi dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi lisan yang sesuai harapan. Jadi kalau kita ingin menghargai diri sendiri, menghargai diri, maka kita harus punya tujuan yang positif atau mempunyai disiplin yang positif yang berasal dari diri kita sendiri. Ya, ini yang dinamakan dengan motivasi internal, motivasi yang ada pada dalam diri kita sendiri, motivasi yang timbul dari diri kita sendiri. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu apakah sama? Tidak ya? Iya. Hukuman dan konsekuensi itu tidak sama, Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan bersifat satu arah. Maksudnya hanya orang tertentu yang memutuskan, bukan dari berbagai pihak atau bukan dari kesepakatan. Itu yang dinamakan dengan hukuman. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi hukuman itu bisa diberikan berupa fisik maupun psikis. Kemudian yang ketiga, membuat anak sakit. Entah itu sakit fisik maupun sakit hati. Bisa sakit hati karena kita ketika memberikan hukuman itu dengan kata-kata yang kasar. Sehingga apa? Sehingga anak tersebut akan merasa sakit hatinya. Atau mungkin kita menghukum dengan cara menjewer. Nah, itu akan merasakan kesakitan. Itulah hukuman. Kemudian dampaknya anak akan membenci kedisiplinan. Karena apa? Karena bersifat memaksa. Saya tidak suka dengan disiplin yang diberikan oleh pendidik. Kenapa? Soalnya kalau nggak gini. Nah, seperti itu. Tapi kalau disiplin itu berasal dari dirinya sendiri, maka dia akan merasa senang dengan senang hati. Kemudian yang berikutnya adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut dihukum, akhirnya tidak jujur. Benar sekali, tidak jujur. Dia menyembunyikan kesalahannya, tidak jujur. Kenapa? Satu, karena tidak ingin dihukum. Beda dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Yang pertama, sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Lewat apa? Lewat keyakinan kelas. Siapa yang membuat keyakinan kelas? Murid dan guru. Terjadi apa? Terjadi kesepakatan. Mereka yang membuat keyakinan, mereka juga yang melaksanakan. Kemudian yang kedua, biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Tuh. Jadi tidak langsung membuat keyakinan kelas, tapi berdasarkan data. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang sudah terjadi. Yang ketiga, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Namun, memang pada awalnya dia akan merasa kalau dia melakukan kesalahan, kemudian apalagi anak yang egonya sangat tinggi, untuk mengucapkan kata maaf itu saja mereka sangat susah. Pada awalnya kan tidak merasa nyaman, tapi hanya dalam waktu pendek. Untuk seterusnya dia akan terbiasa untuk melakukan hal tersebut, untuk berbuat yang positif. Kemudian anak menghargai disiplin. Kenapa? Karena dia yang membuat keyakinan sendiri. Jadi dia akan berusaha untuk mendisiplinkan dirinya sendiri dari keyakinan yang sudah dibuat. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi sudah membuat peraturan sendiri, maka harus dijalankan sendiri. Lanjut. Nah,
ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Namun tidak yang terpenting. Kenapa? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman ternyata Bapak Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Contohnya, ayo anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan soal nomor 1 nanti akan dikasih hadiah uang Rp5.000. Suatu hari ketika kita mengajar, maka mereka pasti akan meminta, Bu, saya akan mengerjakan soal nomor 1, nanti hadiahnya saya minta uang Rp5.000 ya. Nah, itu merupakan hukuman juga. Kenapa? Karena apa? Karena mereka melakukan sesuatu karena imbau. Bapak Yono, apakah Bapak Yono ingin meninggal dunia? Tentunya Bapak Yono juga ingin hidup, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan diterima. Kita semua pasti membutuhkan kasih sayang dan diterima oleh masyarakat atau oleh teman. Bersifat psikologis, jadi ini akan berdampak pada psikologis kita. Kemudian penguasaan, yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu agar dianggap berharga. Kekuasaan, orang pasti memiliki rasa kekuasaan, ingin menguasai sesuatu, pasti itu. Karena apa? Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kesenangan, bertujuan untuk mencari kesenangan. Kita semua ingin senang-senang ya Bapak Ibu ya. Tidak ingin? Iya, pasti kita ingin senang. Yang kelima, kebebasan. Kebetulan akan kemandirian dan memiliki pilihan. Bebas untuk memilih, bukan hanya pemilu ya. Bebas untuk memilih, tetapi kita juga mempunyai kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih jodoh. Oke ya, kalian itu. Baik, itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bu Dini Islami Ilmiah. Kepada Bu Dini Ilmiah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Nanti gerakannya tambah cepat. Monggo berdiri dulu. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke, boleh minum, boleh makan Bu. Oke. Untuk selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya, pintar sekali Ibu. Saya harus banyak berguru ini Ibu yang senior. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan yang muncul dari dirinya sendiri. Kalau peraturan kelas biasanya seringnya dilanggar. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan menurut dosen 98. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati
tidak boleh rame. Kalau dibuat keyakinan kelas kan kurang bagus ya Bapak Ibu. Jadi dirubah menjadi kalimat positif, menjadi apa? Saling menghargai dengan sesama atau orang yang sedang berbicara. Menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Dari kata-kata yang negatif tadi dijadikan kalimat positif sehingga mengandung nilai kebajikan yang bisa diterapkan di dalam kelas. Selanjutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Selanjutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas dan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau keyakinan kelasnya sudah dibuat, bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Dan biasanya itu ditandatangani sama murid-murid panjenengan. Ditandatangani, diterapkan. Kalau ada yang melakukan kesalahan, boleh ditunjukkan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, melakukan curah pendapat dengan murid tentang hal-hal yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan murid. Yang ketiga, mengajak murid untuk menemukan nilai keyakinan yang dituju. Yang keempat, meninjau ulang keyakinan kelas, menyetujui dan menandatanganinya. Selanjutnya, meletakkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat seluruh warga kelas. Keyakinan kelas dibuat untuk kelas B, bukan untuk di seluruh warga sekolah, maksudnya ada di sekolah. Jadi bisa diletakkan di depan, bisa diletakkan di belakang, yang bisa dijangkau anak-anak dan bisa dibaca setiap hari. 5. Posisi kontrol guru. Sebelumnya Pak Yono sebagai yang mana Pak Yono? Pembuku atau sebagai manajer? Bapak Ibu guru sebagai apa? Yang paling banyak sebagai manajer. Teman. Yang pertama sebagai pembuku, memberi hukuman fisik maupun verbal. Kalau saya melihat sebagai pembuku ini nanti menimbulkan dendam biasanya Bapak Ibu, menimbulkan dendam dari murid. Ada salah satu contoh memang nyata karena dendam sama gurunya. Akhirnya kalau itu mungkin lebih ekstrim Ibu ya. Sepeda di parkir itu kaca spionnya dicuplek. Ya. Ada lagi, besoknya lagi sudah diselesaikan. Beberapa minggu lagi terjadi lagi, lampu di belakang dipecah. Karena merasa dendam, mantul dihukum sama gurunya, akhirnya gurunya diinting-inting. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, menggunakan keheningan untuk membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Biasanya ini dilakukan guru biar mendapat simpati dari muridnya. Lah, bose pekok nakale, gak sano sampai buru wis umai tua, belas sama muridnya ya. Karena apa? Hanya ingin menimbulkan perasaan bersalah dari peserta didik. Yang selanjutnya, teman, katanya Pak Yon sebagai teman, menggunakan hubungan baik, humor dan persuasi untuk mengontrol murid. Ini pun ada kekurangannya. Kalau kita beranggapan siswa adalah teman kita, pada saat yang dia memahami bisa diterima, karena kita bisa menjadi teman, bisa sharing. Pada saat anak itu mengalami apa ya, kadang menganggap gurunya ini. Saya dulu awal masuk di Wonosobo itu kebetulan ada guru yang sebagai tetangganya, kebanyakan kan ada di situ. Saya kaget, kok pertama saya ke situ, Om, manggilnya gitu, manggil guru olahraga ini Om. Terus saya dikati, nah kok manggilnya Om sih? Itulah bu guru, terus biasa bu guru, kayaknya itu biasa. Itu kan guru dewe bu. Kalau ada guru, ya nggak boleh, meskipun tetangga kalau ada di rumah manggilnya, oh nggak apa-apa, kalau di sekolah tetap Pak Guru, karena memang sudah terbiasa. Saya ingatkan bolak-balik ya tetap bu manggil
Yang pertama, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dengan nada suara tinggi. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan titik-titik hasilnya. 1. Tidak jujur, sulit mengungkapkan perasaan, tapi menengai. Mari di tempat saya itu ada, Bu. Setiap kali istirahat itu tanya ke kantor, Bu, istirahat. Bu guru tidak ada di kelas. Nah terus apa? Karena nonton, ya tak kok bu gurumu. Sampai saya gitu kan. Nanti, Bu ke belakang. Loh, nah guru ini gimana? Di kelas lapo, kok pamitan nih ke kantor. Ada yang seperti itu. Soalnya gurunya itu kalau saya bilangnya kurang komunikasi dengan peserta didik, lebih banyak diam. Siswa berkata, aku tahu dimarahi, gimana ya nanti kalau dihukum. Akibatnya pada siswa tidak percaya diri, murung, penakut, dan berdiam. Kalau yang seperti ini kadang timbul ketidakpercayaan dengan guru. Seperti yang terjadi pada murid saya itu, akhirnya apa-apa tidak tanya ke gurunya. Besok libur, sudah dikasih pengumuman sama gurunya, besok libur, bukan percaya itu. Akhirnya WA ke guru lainnya. Akhirnya tanya, Bu, besok libur tak? Padahal sudah dikasih tahu tadi, besok libur, pengumumannya sama. Bukan ngandel. Soalnya pernah kejadian, semuanya libur, mungkin entah salah ngasih info atau apa, masuk Bu. Akhirnya kelas 3 itu masuk sendiri. Pulsa yang miris itu ada wali murid WA ke salah satu guru. Bu, delok, Bu. Kalau di sana Bu, kebanyakan saya kasihan itu kan jalan kaki di sana. Kalau naik sepeda otomatis tidak kuat, jalannya aja. Kalau jalan kaki itu jauh sekali. Saya bayangkan pas ada di rumah, baik malah kok dikokon lebu, terus anak-anak melaku, mendukung, gak sopo-sopo. Akhirnya ada wali murid yang laporan, nanti imbasnya ke lembaga juga, ya. Selanjutnya Bu, membuat merasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan seharusnya dengan ada suara memelas, halus dan sedih. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Siswa berkata, maafkan saya. Akibat pada siswa merasa rendah diri. Akhirnya anaknya minder, gak mau ngomong. Akhirnya dia begini, kok nek bohong, kok diseneni, kok nek bawel, kok diseneni. Tapi biasanya sebagai guru, bukan guru mawon ya Bu. Sebagai orang tua kita ini kayaknya maha benar ya. Ini orang tua itu maha benar, apalagi ibu. Ayah neni diseneni tapi nek awak istri nyocok, bukan apa-apa. Oke, bukan apa? Oke, nek bapak istrinya neni, kami mentolo ya Allah, kami lo mateng, kami lo itu bangke. Akhirnya disereni sedih. Selanjutnya Bu, yang ketiga yaitu sebagai teman, guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk siswa-siswinya dengan nada suara lama, akrab dan bercanda. Lakukan demi Bapak Ibu ya. Hasilnya ketergantungan. Siswa berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, lemah, tidak mandiri. Contohnya ya, coba buku itu lah. Pak, aku suka loh Pak, aku tadi belinan. Akhirnya meremehkan. Kadang saja gitu. Cuma DWP, melapor subuh, ngomong-ngomong aku gelap tuh, mari istirahat. Karena meremehkan gurunya, wis ya, kocoknya DW, ngomong-ngomong gak dirayakan. Ya, selanjutnya pemantau, menghitung dan mengukur menggunakan nada suara datar serta bahasa tubuh yang formal. Apa peraturannya, apa konsekuensinya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Siswa berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, menitik beratkan pada akibat atau hadiah seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Titin. Pemantau ini kalau ada gurunya, siswanya diam. Kalau tidak ada
dibudok, dipukul. Akhirnya seorang guru sebagai manajer memberikan jawaban-jawaban yang bijak untuk peserta didiknya agar bisa berubah lebih baik. Selanjutnya, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana pada posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Karena seorang guru itu harus bisa menjadi semuanya Bapak Ibu. Di sekolah sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak harus bisa merangkul putra putrinya, yaitu siswanya. Selanjutnya, restitusi dan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam melakukan restitusi terdapat tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selama ini Bapak Ibu mengetahui tentang segitiga restitusi ini? Belum. Sama Bu saya juga kaget ada masuk guru penggerak ini, baru saya tahu ada segitiga restitusi. Biasanya gini muridnya gini ngomong ya. Ternyata ada langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pertama itu validasi tindakan yang salah, yaitu dengan melakukan pengakuan ya ini kepada peserta didik. Memang lapo kok ngono, ditanyai dulu, jangan langsung disalahkan. Wis nakal, tahu sekolah semuanya bolos, itu tidak boleh. Harus ditanya dulu alasannya kenapa, bagaimana, terus ada di rumah. Biasanya kalau anak ditanya jawabannya mesti sama. Bu, mari baru Bu, ibu mari bulinan lean, bulinan HP, itu biasanya. Yang kedua yaitu menanyakan, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini diibaratkan dulu, dicontohkan. Ibu Tina, ibu dia tahu cili, biasanya gitu ya. Ibu dia tahu cili, dia tahu melakukan salah, tapi yo ngono, dan biar ibu yo, ya, jangan biar itu ternyata HP gitu. Beten kali sakniki, setiap hari HP. Kalau bersyukur ya bahwa HP ini bisa seneng, dah terdakno boten tidak diburi. Rusak ya daripada itu royokan HP akhirnya lalu-laluan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ditunjukkan, dibukakan lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi sesuai maupun boten dengan kesalahan yang dilakukan. Datang terlambat berarti itu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Selanjutnya, langkah 1, menstabilkan identitas. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Meskipun salah, anak tidak langsung dimarahi, tidak langsung dibentak-bentak, harus ditanyakan dulu alasannya kenapa, bagaimana. Mungkin sepertinya setiap hari kita melakukan yang seperti ini Bu,
lumayan kompleks permasalahannya itu. Saya kaget itu kebetulan ada peserta didik. Saya ini meminta anak-anak mengumpulkan uang untuk membuat kerajinan. Biar kalau dibawa anak-anak kan takutnya hilang, Bu. Saya suruh mengumpulkan Pulau Enggal Baruni, Bu, sudah ada laporan. Bu, uangnya hilang. Sampai guru agamanya ikut-ikut berpartisipasi. Sampun tidak disondo, cek sing bengkong sing nyolong ya, dengan berbagai macam upaya disumpahkan Al-Quran. Akhirnya mungkin ketakutan atau apa, pada saat pulang sekolah itu uangnya dikembalikan. Ada yang bilang, Bu, besok saja uangnya saya berikan. Akhirnya besoknya menemui saya, Bu, uangnya saya kembalikan 50.000. Bu guru tanya, yang hilang berapa? 100. Kok bisa balik 50? Yang 50 kemana? Pulau bagi, Bu, kalian yang pulau. Saya suruh panggil kedua-duanya. Saya tanya, nak, yang 50 kemana? Iya, Bu, besok saya kembalikan. Saya ada 25.000 sekarang. Dari situ saya tanyai, saya sampai gini, nah, motifnya pengen mencuri apa? Gitu, kenapa Bu, saking bodoh-bodoh pulau. Terus bela kok gitu? Gitu, apa Bu, kita itu aja ini. Loh, sudah bagus dah, sudah. Terus nah, pengen sampai kurang tak boten. Itu sama pengen 25.000. Ngaku dari sana tidak ada yang sama 5.000 tidak ada, Bu. Dari saya aja ya, boten ya. Sukuan gaji saya 300 ke sana. Murid saya satu hari yang saya tanyai tadi, Bu, uang jajannya 200.000. Ini pulau tadi, ibu tuh jangan ngiwang sapi. Bapak ngiwang sapi, gak ada minat sapi ini 6. Ya Allah, ini duit 200.000. Terus perak gawe jajan. Terus menipu ya Allah, ya apa-apa, Bu, ambil ibu BJ kali-kali. Dan saya lebih kagetnya, langsung saya ini, ya Allah, di sana itu ya apa, Bu? Mungkin ada yang tahu, di sana lingkungannya seperti apa, ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, belum ada yang tahu. Di sana itu tempat apa ya itu? di sana itu seperti itu. Terus saya dikasih lagi anaknya, duduk kok 90 sambil mau ake, itu gitu kan. Sambil duduk saya tanyai, duitmu satu kilo 25.000, dikasih orang tua berapa? Satu hari kadang 200. Terus gini, wah Tumbas rokok isi 40.000. Apa lagi? Berdua juga kan. Kecil-kecil apa? iya, saya ini sampai kaget. Loh, kok kalau terus sama ibu tidak apa-apa? Ya nggak apa-apa, Bu. Aku diseneni ngono, saya kira-kira satu. Ibu diseneni, biar kita orangnya ini satu apa-apa. Nek habis pokoknya beli pokoknya badan habis satu itu buat 2 hari. Saya bilang kaget. Terus yang lebih miris lagi saya tanya lagi, loh, itu aja. Saya kan pengen tahu setelah kepo ya. Itu aja. Mbak ini kan, Bu, loh, ya apa? Kalau gitu kan, nonton ibu, Bu, di mana? Di kamar sama emas. Berarti orang tuanya tahu memang seperti itu. Dan mereka itu langsung menjelaskan yang seperti yang temannya alami juga. Pulang ini saya termasuk buat nakal, belanya lain. Pulang ini saya termasuk buat nakal begini. Oh boleh, pulang ini dia bikin dong. Itu tambah sampai tahu, Bu, harganya pil kere itu. Saya baru tahu loh kemarin itu. Saya itu tak, ya Allah, berapa kan harganya? 50.000. Berapa itu? Satu kan itu loh. Cek apa? Untuk kok jadi ini cek gaya loh. Oh, pinteran dari buku. Cek gaya ya, kalau mau tenaga. Maksudnya dia menceritakan
tahu. Apakah di sana itu kurangnya sosialisasi tentang bahayanya narkoba atau bahayanya Ini Pak, kemarin itu salah satu PR juga buat saya. Saya ini kan baru beradaptasi 2 tahun ini ke sana. Jadi kemarin dengan hasil temuan yang seperti itu, langsung saya konsultasikan sama Bapak Kepala Sekolah. Dia kaget. itu daerah Lubang sana ya? Bukan Pak, saya padaan ke ya. Akhirnya saya koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan meminta Kepala Sekolah untuk mencarikan solusi yang seperti apa. Karena sampai oh begini, minta saya ini Pak barangkali dengan ke Polsek minta izin sosialisasi di sini. Katanya nanti dicarikan gitu sebenarnya Bapak Kepala Biasanya Sekolah. itu ditularkan ke terutama guru olahraga. Karena apa? Kemarin itu saya buka sosialisasi kok orang ambil mana itu ke di Pasuruan itu Pasuruan kota itu bukan di kayak tempatnya tentara itu Joni berapa itu kejadian. Jadi semua guru olahraga itu dikumpul ke sana. Jadi melalui guru olahraga. Jadi dia di situ menerangkan bagaimana narkoba itu dibuat dan bagaimana ciri-cirinya semuanya ditunjukkan dan juga ada ibunya. Jadi untuk pembelajaran tidak hanya guru-guru, akhirnya ditularkan ke guru kelas. Nah di situ nanti diwadahi sama nanti boleh kita panggil pakarnya. Iya. Nah ini jalan. Harapan saya itu juga seperti itu karena saya ini kayak masuk di lembaga sana itu kayak PR besar gitu. Karena saya baru pindah dari Gempol 1 dengan sekolah besar dan punya pendidikan di sana rata-rata yang maksudnya orang tuanya memahami. Kalau iya Bu, iya Pak. Kalau di sana itu saya baru beradaptasi di sana dengan kondisi masyarakat di sana juga. Saya juga masih agak takut Pak untuk bertindak itu agak takut karena saya mikirnya satu, saya ini jauh, saya pendatang. Nanti kalau saya ke sana langsung ada sesuatu itu kan saya takut. Jadi saya juga harus berhati-hati. Kadang sampai pas wali murid ngatain Bapak Ibu saya minta maaf juga. Ngapunten nggih, saya biasanya bentar-bentar punten ini jenengan, punten ini jenengan. Di sini juga ada permasalahan sedikit. Ya saya melihat apa yang sudah diterangkan sama Bu Titin tadi bahwa tentang disiplin positif sudah diterapkan di sini. Tapi ada aja permasalahan yaitu dengan berbicara kotor. Ya sama Pak. Banyak sekali di sini. Iya. Dan bagaimana cara mengubah pembicaraan yang kotor ini bisa menjadi apa yang baik? Ini ada hubungannya dengan juga kita harus bersatu. Apalagi untuk yang namanya akhlak hubungannya itu ya, itu ada di ruang. Jadi penerapannya harus kita membantu sebenarnya, membantu ya. Karena apa? Bicara kotor, saya lihat jelas dengan temannya sendiri. Ya, kemudian ada gurunya apa kita dengar. Bagaimana cara untuk menghapus seperti ini? Nah kita tahu, saya melihat di situ kok begini ya, kok baik sekali ini disiplin positif yang diterangkan sama begitu bisa saja ini harus dimasukkan ini. Karena apa? Tidak hanya kelas 1, kelas 2 pun, kelas 3 sampai 6 bukan saya itu ngomongnya kotor. Ini padahal ini kan di sini kan tergolong apa? Nah, itu bagaimana cara mengubah paradigma ini menjadi yang terbaik untuk anak-anak. Apa jadi pengaruhnya itu kan nanti ada di rumah juga, pengaruhnya juga di sekolah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Barangkali ada yang mau menyampaikan pendapat atau kita sharing hari ini bisa mengikuti juga di depan silakan. Itu reformasi aja di apa? Ayo. Paham. Silakan. Iya, Bapak Ibu semuanya, itu tadi adalah segitiga restitusi yang sudah kita paparkan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan dari materi yang sudah kita paparkan
Dari Bapak Ibu mungkin ada yang bisa mewakili. Monggo Bapak Yono. Saya kenal sudah. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya ya. Mungkin saya ingin mencoba ya. Jadi apa yang diterangkan dari awal sampai akhir ini, saya kira intinya adalah membiasakan anak ya menjadi disiplin positif, membiasakan anak setiap hari bagaimana untuk mengawali dan sebelum pembelajaran maupun sudah ada di pembelajaran. Terima kasih, itu aja singkat pada saya. Oke, terima kasih Pak Ahmad Wahyudi. Tepuk tangan untuk Bapak Ahmad Wahyudi sudah memberikan kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini. Pada dasarnya Bapak Ibu ya, disiplin positif itu kita lakukan sehingga nanti akan terjadi budaya positif. Jadi budaya positif itu akan terjadi dan dilakukan di sekolah kita apabila kita menerapkan disiplin positif seperti itu. Mungkin demikian Pak Ibu ya, demikian begini mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru semuanya untuk mengikuti desiminasi pada siang hari ini. Mungkin dapat kita tutup acara desiminasi hari ini dengan bacaan doa. Kami mohon kepada Bapak Yono untuk memimpin doa pada siang pagi hari ini.